Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wassalatu wa mamalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu, hapunten abdi ngadegnya pada sekat tinggal ku kamera. Nah, hari ini saya sedikit akan istilahnya berbagi tentang tugas diseminasi dari program guru penggerak untuk calon guru penggerak rekognisi ya, angkatan 11. Sebenarnya antara rekognisi dengan yang reguler itu tidak beda jauh, sama saja materinya. Namun saya hanya mengerjakan di modul terakhir saja, di 1.4, 2.3, dan 3.4. Adapun rangkaian tahap alur merdekanya sama, saya juga mengerjakan. Nah, ini adalah rangkaian terakhir di modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang bagaimana saya harus bisa berbagi atau pengimbasan atau diseminasi terkait modul 1.4, yaitu budaya positif ya. Saya sendiri adalah seorang TGP rekognisi angkatan 11 ya, seperti itu. Terima kasih sudah hadir, dan saya mohon waktunya kurang lebih mungkin 1 jam, dan ini tidak akan lama. Mungkin di akhir sesi kita bisa berdiskusi ya, seperti itu. Baik, kita mulai ya untuk mengefisienkan waktu terkait dengan kesibukan Bapak Ibu juga mungkin di kelas ya. Nah, selamat datang Bapak Ibu yang hebat ya. Mari kita belajar berkolaborasi, kemudian saling berbagi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ya. Saya menekankan di sini adalah kalimat kolaborasi, seperti itu ya. Artinya dengan kita berkolaborasi, sesuatu yang anggap kita hal sulit, insya Allah semuanya akan bisa kita laksanakan bersama ya. Salah satu halnya adalah terkait dengan bagaimana cara kita implementasi budaya positif di sekolah kita ya, seperti itu. Nah, ini judulnya adalah diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah ya, dan sudah tadi saya jelaskan sebelumnya di awal. Kemudian agenda kita sekitar 60 menit, ada pembukaan, kemudian ada inti dan penutupan ya. Jadi ini terbagi 3 sesi, dan saya rasa waktu 60 menit itu tidak terlalu lama ya, seperti itu. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif ya. Pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini menarik menurut saya. Nanti akan kita bahas kebutuhan dasar manusia. Yang tentunya saya rasa semua manusia itu memilikinya. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ini juga menarik ya. Apa motif kita sehari-hari dalam melakukan sesuatu hal? Tentunya terbagi atas motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Bagaimana kontrol seorang guru terhadap muridnya, ataupun bisa kita aplikasikan dalam lingkungan keluarga kita di rumah. Dalam bagaimana kita mengontrol anak kita sendiri di rumah, seperti itu ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini juga menarik. Bagaimana cara kita memperlakukan atau pola memperlakukan dalam suatu kasus, seperti itu ya. Ini sama juga bisa kita aplikasikan atau implementasikan tidak hanya di lingkungan sekolah kita, namun di masyarakat dan di keluarga kita. Dan terakhir ada keyakinan kelas. Ini adalah hal yang paling detail, spesifik, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di kelas untuk mengembangkan budaya positif. Jika Bapak Ibu tidak mampu atau segan di lingkungan sekolah yang lebih luas, minimal di lingkungan kelas Bapak Ibu sendiri, kita bisa melaksanakan itu. Oke. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru ya. Jadi pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, pola belajar kita itu sekarang sudah mulai mulai spesifik, merucut, terdiferensiasi. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan, memukul rata kebutuhan anak ya. Kebutuhan anak didik di kelas kita nggak bisa. Jangankan di lingkungan kelas kita, mungkin di rumah saja kita antara adik dan kakak, kita pasti akan berbeda pola penerapan. Bagaimana cara mendidik anak kita. Nah, ini sama juga. Terus, dalam pembelajaran paradigma baru ini,
outcome-nya adalah ujung-ujungnya pasti berpihak pada murid. Dengan pola apa? Yaitu dengan profil belajar Pancasila. Jadi, dalam pendidikan guru penggerak itu, outcome-nya itu pasti berpihak pada murid sesuai dengan pola profil belajar Pancasila. Itu pasti seperti itu. Ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama, itu pasti ya. Itu merupakan pengamalan Pancasila pertama. Itu pasti. Yang kedua, ada mandiri. Ya. Itu jadi dituntut mandiri. Kemudian bernalar kritis. Jadi siswa kita tuntut harus bernalar kritis. Artinya dia harus kritis, harus logis, ya. Seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Dia punya wawasan luas, ya, terutama mengenal lingkungannya dia, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara dia minimal mengenal lingkungan dia sendiri, ya. Syukur-syukur dia bisa mengenal lingkungan antar wilayah, ya, antar provinsi, bahkan mungkin ya multinasional, seperti itu ya. Kadang-kadang kita kan dalam satu komunitas aja, dalam satu lingkungan, katakanlah dalam suku Sunda misalkan, tetap ada sosio-kultural dan nilai-nilai kebajikan yang itu pasti berbeda. Misalkan antara orang selatan dan orang utara itu pasti beda, seperti itu. Ada perbedaan. Kemudian bergotong royong artinya berkolaborasi bersama-sama, ya. Dan kreatif. Ya. Seorang siswa dengan outcome profil belajar Pancasila dituntut kreatif, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Ya, betul ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, itu adalah sesuatu hal yang harus kita patuhi. Artinya langsung dalam diri kita, langsung, apa ini? Gitu kan? Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, seperti itu. Artinya, dengan disiplin ini diharapkan, nah, siswa kita atau murid kita dia mampu berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Intinya adalah suatu paham positif. Ya. Kita bergeser dari paham paradigma negatif menjadi positif. Itulah apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Nanti kita akan elaborasi lebih dalam. Kemudian ada memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Walaupun itu tidak dapat dipungkiri, kita saja bekerja pasti ada dua hal yang mendorong. Motivasi dari dalam diri, kita ingin berdedikasi, ingin betul pengabdian diri kepada masyarakat lewat dunia pendidikan. Motivasi ekstrinsiknya kita terikat oleh PP manajemen. Masuk misalkan jam 7:30 pulang jam 4. Kalau enggak, misalkan enggak masuk 10 hari, kita kena punishment. Nah, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik, ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu adalah background dari motivasi ekstrinsik tersebut ya. Artinya ya kita berupaya anak didik kita sebisa mungkin dia belajar itu ya benar-benar dari dalam hati nurani sendiri atas apa nilai kepercayaan yang dianutnya. Misalkan dia meyakini bahwa saya bisa sukses dengan belajar. Ya, coba kita bisa mengembangkan motivasi tersebut. Seperti itu. Kita bisa memfasilitasinya. Kemudian, ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Pertama, bertahan hidup. Jelas ya. Saya di sini, mungkin Bapak, Ibu di sini, pasti ada kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya adalah ikhtiarnya kita bekerja. Bekerja itu untuk bertahan hidup. Itu udah pasti sunatullah, itu kebutuhan kita. Bertahan hidup. Survive. Walaupun kita berada di tengah gurun, di tengah hutan, pasti ada motivasi yang mendasari itu. Bagaimana cara kita bertahan hidup dengan akal nalar kita. Seperti itu. Ya. Kemudian, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu pasti. Ya. Kita berkeluarga, kita menikah, kita punya anak didik,
pasti itu di situ ada, atau kita pun di sini berkumpul, anak-anak berkumpul dalam komunitasnya, anak-anak berkumpul dalam lingkungan kelas, itu pasti ada rasa kasih sayang, ya. Seperti itu, ya. Rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, seperti itu, ya. Itu normal saja, ya. Kemudian penguasaan. Nah, ya. Manusia yang normal pasti ingin punya rasa penguasaan. Entah itu di lingkungan terkecil, misalkan siswa di kelasnya, dia ingin dipandang, ingin menguasai suatu komunitas, ingin menjadi pemimpin dengan motivasinya, itu normal saja, ya. Seperti itu. Sama kita juga di lingkungan keluarga, pasti kita sebagai seorang pemimpin, misalkan bapak rumah tangga, pasti ada motivasi untuk penguasaan, ya. Bagaimana cara kita menguasai lingkungan, minimal internal keluarga kita, menguasai anak istri kita. Seperti itu. Itu normal saja. Kebebasan, ya. Pada satu titik manusia juga, saya ingin bebas, ya, ingin tidak diatur oleh orang lain. Apakah itu normal? Normal, seperti itu juga, ya, normal. Boleh dikatakan normal, ya. Tetapi dalam kebebasan ini tetap harus ada batasan, gitu ya. Kemudian ada kesenangan, ya, adanya kesenangan. Ya, kita sebagai manusia normal pasti ingin punya rasa kesenangan. Ya, kita jalan-jalan, makan, seperti itu adalah rasa kesenangan, kepuasan, seperti itu, ya. Nah itu, jadi dari 5 dasar kebutuhan ini, ya memang ini benar-benar menurut saya ini memang ya kebutuhan manusia seperti itu ya. Nah itu. Kemudian, nah adanya motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang. Nah, di sini ada 3. Pertama, menghindari kenyamanan dan hukuman murid, melakukan hukuman disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Misalkan nilai tinggi dari guru. Seperti itu, ya. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga lah, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid ini melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Intrinsik. Artinya, dari ketiga motivasi ini sebenarnya dibagi 2. X dan in. Dari luar dan dari dalam. Ya. Seperti itu. Yang pertama, misalkan menghindari hukuman. Ya, kita kan ada peraturan seperti itu, ya, di sekolah. Bahasa ininya peraturan, bahasa universalnya adalah keyakinan. Seperti itu. Ingin mendapatkan imbalan dari guru, ingin nilainya bagus. Itu masih motivasi ekstrinsik, ya. Dan terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Dia meyakini bahwa saya misalkan dengan belajar sungguh-sungguh, saya akan menjadi seorang yang sukses. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri. Atau saya meyakini ketika saya belajar dengan baik, maka saya sudah berbakti terhadap orang tua. Gitu. Itu adalah motivasi. Nah, dari ketiga contoh ini atau 2 motivasi itu, yang mana sih harus kita kembangkan? Ya, idealnya yaitu tetap di intrinsik. Tetapi kita tidak bisa memungkiri, ya, jangankan siswa kita saja harus bisa menyeimbangkan motivasi X dan in. Ya, seperti itu. Mungkin motivasi kita jadi guru penggerak juga kadang-kadang lihat teman-teman yang lain. Wah, orang lain bisa, karena dorongan, saya juga harus bisa. Malu orang lain guru penggerak, masa kita enggak. Nah, itu motivasi juga sebenarnya. Nah, tetapi yang harus ditonjolkan adalah yang intrinsik, itu ya. Kemudian, nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Pertama ada hukuman, yang kedua ada penghargaan, ya. Kalau misalkan hukuman itu sifatnya menyakitkan, pasti ya, karena hukuman itu kan bersifatnya memaksa. Kalau penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Pasti ada ujungnya, ada batasnya. Dia terus dihargai, pada satu titik dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia menjadi hopeless. Tidak ada harapan. Dulu mah itu tuh ada ininya, sekarang mah gak ada, jadi males. Nah itu, ya. Kemudian tidak nyaman secara hukuman,
penghargaan merusak hubungan atau sifat iri. Ya, ketika misalkan temannya satunya mendapat penghargaan, yang satunya enggak, itu pasti ada timbul dalam hatinya, ih kunaon si eta mah, urang teu meunang si eta wae. Nah, itu kan sebenarnya ada sifat seperti itu ya, karena ada penghargaan. Murid takut secara hukuman, secara penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kreativitasnya hanya akan timbul ketika dia dapat penghargaan. Ketika tidak dapat kompensasi, nggak ada ide untuk berpikir, nggak ada ide untuk berkreasi. Ya, seperti itu. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Ya, adanya pola hukuman itu pasti orang pasti akan menyembunyikan kesalahan, takut dihukum karena saya melakukan kesalahan. Ya, dengan identitas gagal penghargaan menghukum dengan ranking. Makanya sekarang itu kan sudah mulai ya ditiadakan konsep di kelas itu untuk rankingan ya. Karena ya emang sebenarnya saya setuju sependapat bahwa terkait perkembangan zaman saat ini kita tidak bisa hanya melihat orang dari ranking ataupun dari kognitif, nggak bisa ya. Karena makin sini perkembangan zaman terus berubah berpacu dengan waktu, teknologi semakin ini zaman persaingan makin ketat ya. Tentunya aspek kognitif bukan salah satu yang dipertimbangkan, tapi juga ada karakter ya. Karena saya sependapat dengan yang kemarin kita pelatihan Pak siapa yang dari K3 itu ya, PT K3 itu bahwa Pak Apip, bahwa ilmu itu bisa dibikin, betul. Ilmu itu bisa dibikin. Kompetensi itu bisa dibikin. Artinya ada peribahasa kan, learning by doing. Bisa karena terbiasa. Seperti itu. Tapi karakter itu dibangunnya susah, harus dari dalam diri sendiri. Ada peribahasa Sunda, adat kurung kuiga. Susah, ya, seperti itu. Kemudian, hukuman murid menjadi rendah diri. Dia tidak pede, malu karena dihukum. Dengan penghargaan, merampas hak menghargai dirinya. Nah ini menarik, merampas hak menghargai dirinya. Artinya, kemampuan dia, keyakinan dia, kreativitas dia hanya diukur dengan materi. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, nah ini lebih naik lagi di atas penghargaan. Pertama, penguatan jangka pendek, konsekuensi. Konsekuensi artinya ya ada apresiasi, ada konsekuensi, ya seperti itu. Ya, intinya konsekuensi itu mengganti hal yang telah kamu lakukan, seperti itu ya. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Sebenarnya restitusi sama, mengganti hal yang telah dilakukan, namun dia ketika dikembalikan ke kelompoknya itu, dia berusaha menjadi seorang yang stabil. Ya, itu perbedaannya restitusi dengan konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon. Ya. Kalau konsekuensi berarti harus terus saja direspon, terus dimonitoring, diawasi. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, seperti itu. Kemudian yang konsekuensi lagi, murid menghormati peraturan. Yang restitusinya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya kalau konsekuensi lebih ke hanya ke diri kita sendiri, ya. Tetapi kalau dengan restitusi, dia mampu menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dan yang paling berat itu adalah ini, menghormati orang lain. Itu paling berat menurut saya, ya. Kita respect terhadap diri kita, tapi kita kadang-kadang tidak respect dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung. Nah, ini konsekuensi. Jadi tidak memikirkan ke depannya lebih panjang lagi. Dengan restitusi, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti itu ya. Jadi konsep tertinggi dari identitas sukses ini adalah mulai dari gagal ke sukses adalah restitusi ya. Oke. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik ya. Ini menurut Gosen ya dalam bukunya. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan ya. Jadi memang secara value-nya tinggi restitusi ini ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, artinya lebih introspeksi diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Apa yang melandasi saya melakukan itu? Kebutuhan apa yang belum saya temui? Apa yang harus saya penuhi atau belum terpenuhi? Ketika kita melihat anak didik kita misalkan melakukan kesalahan di kelas, kita jangan langsung aja misalkan menjudge dia. Mungkin kalau kita kembalikan ke restitusi, kita tanya, oh berarti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri siswa itu. Ya, seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Nah ini karakter yang dilihatnya bukan tindakannya. Seperti itu ya. Artinya kita tidak kita tidak membenci orangnya, misal kita tidak menyukai orangnya, tapi kita membenci perilakunya. Makanya perilakunya ya, seperti itu. Menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya daripada kita bingung berkutat dalam masalah, lebih baik kita berkutat dalam solusi. Gitu ya. Karena kalau kita terus berkutat masalah, yang ada adalah kejengkelan, kedongkolan, bahkan baper, sakit hati. Seperti itu ya. Kemudian, di sini ada perbedaan. Contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Pertama, ya, secara hukuman tadi kita bahas dari identitas hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Artinya, apakah ada relevansi ketika misalkan dia tidak mengerjakan PR dengan menghormat bendera selama 10 menit. Nah, itu. Makanya itu harus dipertimbangkan relevan atau tidak. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ya. Guru tegas dan siswa menanti peraturan. Maksud di sini adalah ketika dia tidak mengerjakan PR, apakah dia mengerjakan PR itu dengan 3 kali lebih lipat dari jumlah PR-nya? Nah, makanya kita perlu pikirkan relevan atau tidak. Ya. PR-nya 1, tapi dikerjakannya 3. Nah, makanya kita harus pikiran, oh relevan atau tidak. Kemudian secara institusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau secara institusi seperti ini, kita menanyakan keyakinan apa yang telah kamu misalkan langgar. Ya. Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Artinya kita bukan hanya menjudge, tapi kita mengajak, memotivasi, dan mendorong dan mengklarifikasi, yuk perbaiki, seperti itu. Ya. Ketika dia jarang menjawab, ayo kita tanya dulu, ya. Kita identifikasi dulu, ya. Seperti itu. Dan kita harus terbuka terhadap siswa, menghormati dirinya dan orang lain. Karena siswa juga tetap dia punya hak untuk dihargai sebagai pribadi manusia. Itu ya. Nah, di sini ada video ya. Bagaimana video 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Ya, terhadap siswa. Oke. Nah, nah ini ya. Jadi dari yang 5 posisi kontrol itu penghukum, jadi belum apa-apa siswa itu sudah down. Ya, sudah down, sudah takut. Dia nggak bisa berbicara, dia nggak bisa mengungkapkan pendapatnya. Kenapa? Karena kita sebagai guru langsung menutup pintu itu. Ya. Jadi belum apa-apa guru itu sudah menutup pintu itu. Pintunya dia untuk bersuara. Ya kita evaluasi terhadap diri kita, apakah kita sudah seperti ini di kelas ya. Seperti itu. Nah, nanti kita elaborasi. Kemudian sekarang posisinya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Gitu.
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Nah, ini yang menarik apa coba dari video ini? Selesai Pak, sedikit lagi. Oke, mungkin nanti saya mohon bantuannya. Ini saya temukan kembali seperti kasus satu. Ya. Nah, dari ini, dari apa? Dari posisi pembuatan sebelahnya, apa yang menarik coba? Yang perlu kita garis bawahi? Dengan kita melakukan kontrol seperti itu. Dan ini bahaya menurut saya. Coba, Bu Wina, menurut Bu Wina guru tidak dihargai. Yang lebih tepat adalah siswa merasa dia tidak punya harga diri. Karena dibuat dia merasa bersalah. Dia jadi murid itu jadi ciut, saya ini jadi seperti apa gitu kan. Dia menjadi seorang yang sangat bersalah. Gitu ya. Itu. Kemudian posisi berikutnya. Nah, ini posisi teman, ya. Ini bestie. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Terlambat sekali. Biar gak terlambat lagi. Aku bikin senang gitu. Nah, berdasarkan dari kontrol sebagai seorang teman, ini yang paling bahaya adalah apa? Harga diri seorang guru, ya. Artinya secara totok kromo kita ini ketimuran dan secara adab ilmu kurang, ya. Jadi guru disejajarkan dengan teman, artinya rasa hormat murid terhadap guru itu menjadi berkurang. Ini bahaya kalau dibiarkan. Dan ini sekarang kita sudah mulai luntur, benar. Ya kita merasakan sendiri ya di lingkungan kelas kita sendiri bahwa adabnya siswa terhadap guru itu sekarang sudah mulai luntur. Meskipun dia tidak berbicara langsung ke guru, berbicara di depan temannya, dengan temannya, tapi di pinggirnya ada guru, dia berani ngomong apapun, sampai ngomongan kasar. Nah, itu secara adab itu tidak ini ya, tidak baik. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya. Ini adalah seorang pemantau ya, kontrol pemantau. Nah, jadi kontrol pemantau ini minimal lah yang harus dipunyai seorang guru ya. Kontrol minimal. Nah ini ya. Nah jadi posisi kontrol pemantau adalah minimal posisi yang harus dipunyai oleh seorang guru ya. Jadi posisi kontrol itu, posisi manajer itu adalah penyempurnaan dari posisi pemantau. Ya, perbedaannya itu kalau posisi ini manajer itu selain dia mengklarifikasi, dia juga berusaha menggali keyakinan apa sih solusi yang dipecahkan oleh siswa itu sendiri ya.
Gitu ya. Jadi tadi posisi control manager itu adalah lanjutan dari pemantau. Ya. Kalau pemantau itu hanya sampai menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Udah seperti itu. Tapi ketika di manajer ini ada follow up lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana sih solusinya biar siswa kita itu atau treatment kita itu berhasil mendidik siswa itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi sebagai seorang guru, menurut disiplin positif ini, hal yang harus kita lakukan itu adalah minimal kita sebagai seorang pemantau. Ya. Ya. Idealnya adalah sebagai seorang manajer. Ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi ya. Restitusi ini merupakan apa ya, suatu cara atau metode dalam mentreatment siswa ya. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, dari filosofinya segitiga itu kan dia itu kalau kita bolak-balik sama aja ya. Sama aja. Kalau kita balikan gini sama aja bentuknya. Tetapi kadangkala ketika sebuah kasus terjadi, siswa yang datang menghadap guru ya, misalkan di kelas entah di ruangan konseling, kadang-kadang siswa kita panggil dia sudah menyadari kesalahannya dia. Oh, tadi saya dipanggil ke situ karena saya sudah menyadari sudah melakukan kesalahan tadinya seperti itu ya. Nah, ya. Makanya pola yang dilakukan kita boleh, menurut saya boleh. Kita boleh secara random ya. Tetapi jika misalkan siswa yang kita treatment itu dia belum menyadari kesalahannya dia, artinya memang dari nol ya. Berarti idealnya adalah kita menerapkan restitusi ini mulai dari pertama langkah 1 menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan konteks saat itu terjadi ketika kita akan mentreatment siswa. Nah, ini menstabilkan identitas ya. Nah ini, jadi ketika ada masalah kita mentreatment siswa, menstabilkan identitas ini sebenarnya ya bisa, kalau saya di otomotif ya, di otomotif ini dalam otomotif ini di dealer ya, ini seperti psikologi pelanggan ya. Ini harus dikuasai oleh seorang service advisor. Misalkan ketika ada customer datang ke dealer, pasti kan disambutnya oleh SA. Dia pasti akan menyampaikan keluhan. Nah, tindakan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang SA adalah dia itu harus empati dulu. Empati. Misalkan, Pak, mobil ini saya gini kok kayak gini. Kata SA, oh iya Pak, gini. Saya, oh iya Pak, mungkin dari ininya, iya Pak, semoga ini. Nah, seperti sama juga dengan dia menstabilkan identitas kita sama dengan murid. Ketika murid melakukan kesalahan, kita jangan langsung nada tinggi, enggak. Kita tanyakan dulu, kita empati dulu, sejajarkan dulu kita. Biar apa? Biar kita bisa menyamakan emosi, bisa menenangkan emosinya dia. Misalkan ketika dia melakukan kesalahan, bolos, kita stabilkan dulu identitasnya. Oh iya, saya mengerti, saya paham, kamu bolos karena misalkan kamu gak enak badan. Saya juga merasakan ketika gak enak badan, saya gak nyaman belajar. Nah itu. Ya, kita sejajarkan dulu, kita cooling down dulu. Kemudian, nah setelah cooling down, kita validasi. Nah, menurut kamu tindakan kamu bolos itu salah apa tidak? Nah, ya udah mulai cool kan? Ya salah Pak, seperti itu. Oh, tidak baik. Seharusnya gimana? Ya seharusnya saya minta izin ke piket untuk pulang cepat karena sakit. Nah itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana kamu cara nantinya akan memperbaiki hal yang tadi sudah kamu lakukan? Oh iya, saya tidak akan melakukan bolos lagi. Ketika nanti saya misalnya sakit, saya minta izin pulang ke piket dan ke guru yang bersangkutan. Kemudian saya akan mengajak teman-temannya yang suka bolos, misalkan untuk, ayo kita jangan bolos. Atau misalkan ketika dia sakit, temannya, dia nggak memberikan saran, kamu mau pulang, silakan sesuai prosedur ke piket, minta izin pulang cepat ketika misalkan dia enak badan. Artinya seperti itu ya. Jadi penanganannya seperti itu. Pertama, kita sejajarkan dulu, cooling down dulu, berikan rasa empati dan simpati. Saya yakin, udah nanti emosi yang tadinya meledak-ledak akan mulai reda.
Kemudian baru kita masuk perlahan dengan kita validasi tindakannya salah atau tidak. Setelah itu tanyakan bagaimana kamu akan memperbaiki hal tersebut. Gitu ya. Nah itu. Ini secara konteks ketika dari nol kasusnya. Tapi kalau misalkan siswa yang tadi datang, dia tahu sudah dipanggil melakukan kesalahan, maka kadang-kadang, oh iya Pak, saya salah langsung. Seperti itu. Bisa aja kan kayak gitu. Kita langsung bisa menangani dengan misalkan, langsung dengan validasi, dengan menanyakan keyakinan. Tadi kamu sudah ngaku salah, coba apa yang akan kamu perbaiki, nah gitu. Seperti itu. Bla 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 bla, kemudian kita kuatkan lagi dengan validasi tindakan yang dia lakukan secara kesalahan itu. Dan terakhir, boleh kita bisa mensejarkan dengan empati. Artinya pokoknya dibikin aja stabil, dibikin ideal, tidak mesti ya, seperti itu. Oke, ini ada video untuk penerapan segitiga restitusi ya, kita tonton sebentar. Dan yang menariknya lagi, ya, sebenarnya metode restitusi ini kan mirip-mirip dengan coaching lah. Caranya. Kita bisa menerapkan ini di rumah, ke anak kita, ke istri kita, bahkan mungkin ke atasan kita. Seperti itu. Ya. Masih nyala? Nah, ini contoh ya. Nah, untuk videonya bisa Bapak Ibu tonton sendiri lah ya. Di YouTube juga banyak. Nah, kemungkinan ini ya materi terakhir. Keyakinan kelas ya. Ini menurut Gosen. Jadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Adapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka perbuat bersama-sama. Dan ketiga, terakhir, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi, kata kunci yang saya tangkap dari sini adalah pertama berpusat pada murid. Ya. Artinya, tindakan yang kita lakukan terkait keyakinan kelas itu imbasnya adalah berpengaruh terhadap murid itu sendiri. Apa yang berpengaruh? Yaitu tadi, murid akan secara sadar dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia yakini. Karena apa? Karena murid di sini dia merasa dihargai, merasa suaranya didengar dan merasa memiliki terhadap lingkungan itu, ya, seperti itu. Ya. Karena keputusan yang diambil itu berdasarkan bersama-sama dengan rekannya itu, ya. Kemudian, nah ini yang penting adalah dapat menemukan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Ini penting ya, artinya komunikasi dua arah, ya. Efektif seperti itu, bermakna. Kemudian keyakinan kelas. Satu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya, ya abstrak. Ya. Kemudian, berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi ya, universal. Artinya, secara bahasa lebih positif. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Ya, misalkan ketika kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, misalkan jagalah lingkungan kelas, jagalah kebersihan kelas untuk kenyamanan belajar. Nah, itu. Jadi sebenarnya merubah dari kalimat negatif yang sifatnya harus dipatuhi menjadi kalimat positif yang senantiasa diharapkan secara sadar siswa tergerak untuk melakukan itu berdasarkan motivasi dari dirinya. Kemudian, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Artinya dari tata bahasanya itu nggak terlalu panjang-panjang, mudah diingat ya. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya terukur, ya, terukur. Ya, ini bisa nggak diterapkan? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan, ya. Karena kan dari awalnya kita akan apa ya? Akan mencoba menemukan motivasi intrinsik siswa tersebut atau kelas tersebut, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kita memberikan ruang pada siswa untuk speak up, untuk bersuara, untuk mereka memiliki kelasnya, untuk mereka dianggap, dihargai, seperti itu ya. Nah, ini yang poin 6 ini dalam poin pendidikan PGP ini nanti akan dibahas dielaborasi lebih dalam di modul 3.3 ya. Kepemimpinan siswa atau student agency ya, seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid dalam kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ini biasanya kita buat di awal semester. Anak-anak, ayo kita membuat sebuah keyakinan kelas atau bahasanya adalah peraturan. Boleh kita sebutnya seperti itu, tapi kita ganti dengan keyakinan. Ya, silakan apa yang ingin kalian curahkan, apa yang ingin kalian sepakati terkait situasi pembelajaran, misalkan di kelas saya. Misalkan, Pak, jangan makan minum. Ya, itu. Tinggal nanti dirubah menjadi kalimat positif. Misalkan, tidak boleh main HP ketika belajar. Yang kalimat tidak boleh itu kita rubah menjadi kalimat positif. Seperti itu ya. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, baik itu plano ataupun sticky note ya, silakan. Di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat, ditempel ya, seperti itu. Dipajang. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah secara general. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Nah, itu poin tadi dari kebajikan universal, ya. Jadi kita dalam materi kebajikan universal ini kita berusaha menghilangkan stigma negatif, kata negatif menjadi positif. Jadi kalau kita kaitkan dengan bahasa agama kita dalam Islam itu, surga itu dalam Al-Quran diceritakan tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang kasar. Semua orang berkata-kata dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik. Nah, jadi kalau kita hubungkan konsep sana mungkin seperti itu. Jadi diharapkan lingkungan sekolah itu bukan tempat berbicara untuk negatif, berbicara kasar seperti itu ya. Gitu. Jadi diharapkan semua pembicaraannya bermanfaat dengan kata narasi positif. Gitu ya. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Gitu ya. Jadi, diusahakan tidak menggunakan kata jangan, tidak, ya, bukan, biasanya seperti itu. Kemudian, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, kita tinjau ulang, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah, kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Artinya biar mudah diingat. Setelah keyakinan sekolah, kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Silakan menuangkan paraf, ya, seperti itu.
Kemudian keyakinan sekolah, kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Artinya ya dibikin poster aja di ini ya. Di poster di kelas biar bisa dilihat oleh semua siswa dan guru. Kemudian contoh keyakinan kelas lagi, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kan bahasanya kan positif. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima atau dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Gitu ya. Artinya sebenarnya ini mewakili dari tadi 5 dasar kebutuhan manusia, adanya rasa ingin diterima dan dimiliki. Gitu. Nah, ini contoh salah satu teknis pembuatan keyakinan kelas dengan kita secara demokratis ya. Siswa mencurahkan apa sih keyakinan yang ingin disepakati lewat sticky note ya. Kemudian nanti guru di kelas akan merangkum ya. Setelah dirangkum, disepakati bersama dan buatlah dalam narasi positif. Gitu ya. Nah, ini contoh yang punyanya kelas 11 MP2. Keyakinan kelas bertanggung jawab dan disiplin. Saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, jujur, menjaga kebersihan dan ketertiban. Ini biasanya kan buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan buang sampah sembarangan. Diganti dengan menjaga kebersihan dan ketertiban. Oke, itu saja ya. Apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup ya. Semoga bermanfaat dan perlu kita yakinkan bersama bahwa apa yang kita perbuat itu adalah ujungnya berdampak pada siswa ya, seperti itu. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini outputnya itu adalah siswa-siswa dan siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi best practice-nya adalah apa yang kita kerjakan tetap ujungnya berdampak pada siswa. Ya. Kalau misalkan tidak berdampak pada siswa, maka dalam istilah guru penggerak tidak disebut best practice. Seperti itu ya. Jadi fokusnya adalah siswa. Makanya kan dari filosofisnya itulah menghamba pada murid. Artinya yang kita kerjakan itu adalah dampaknya pada siswa. Gitu. Dan dalam pendidikan ini sungguh sangat mulia Bapak Ibu. Jadi secara konstitusi pun di negara kita, pendidikan itu nomor 1. Pendidikan, kesehatan, selanjutnya adalah pembangunan. Kenapa pendidikan itu nomor 1 konstitusinya daripada pembangunan? Coba. Karena pendidikan itu menentukan masa depan. Jepang bisa negara maju karena pendidikan dulu. Ya, kalau pembangunan itu kan sebenarnya asal ada modal dan sebagainya kan bisa. Walaupun ada modal tapi sumber daya manusianya SDM-nya itu tidak cakap, tidak bisa memilih prioritas mana itu, tetap aja itu akan gagal. Makanya pendidikan itu nomor 1. Dan posisi kita itu profesi guru itu profesi nomor 1 sebenarnya. Nah, makanya disinilah kita bisa mencoba merubah paradigma itu ya. Seperti itu. Makanya sudah naikkan dulu dari wajar 9 sekarang wajar 12. Mudah-mudahan nanti wajar kuliah sampai perguruan tinggi. Artinya indeks prestasi kumulatif pembangunan atau pendidikan negara kita menjadi tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata dari saya. Dan mari bergerak bersama-sama ya, mengembangkan atau mengimplementasikan budaya positif di kelas kita. Seperti itu ya. Untuk di TETL, silakan di TETL, di otomotif, di TPM, silakan di TPM, di guru normatif, adaptif. Dan saya rasa, alhamdulillah sekolah kita sekarang makin di sini terlihat mulai ada mulai ada perkembangan. Ya, kita saat ini belum mampu membangun secara fisik, tapi minimal kita bangun secara intelijen, intelektual, intelijen ya, setelah intelektual, mata ya, intelijen, ya, kita bangun secara intelektual dulu, seperti itu. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu.
Terima kasih ya. Kita Silakan. kasih tepuk on bus tahu? Ini tepuk on bus. Shoot. Ya, ya. Tepuk on bus. Ya.